Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, yang telah memberikan kami teladan dan petunjuk dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau buka hati dan pikiran kami menerima kebenaran firman yang kami percaya akan membimbing kami ke dalam kehidupan yang kekal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga firman yang diberitakan kami simpan di dalam hati kami dan kami belajar untuk menerapkannya dalam keseharian kami. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, jika kita sudah membuka pembacaan ini, saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Pengharapan iman dan kasih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak dapat melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat Paskah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar pagi ini? Pertanyaan apa kabar itu untuk menetralkan perasaan saya dan perasaan kita semua untuk mendengarkan firman, karena menurut saya orang mau mendengarkan firman Tuhan harus santai. Orang yang memberitakan firman Tuhan juga harus santai. Santai bukan berarti tidak serius, tetapi dengan santai, rileks, maksud saya rileks, kita bisa menangkap, mendengarkan dengan baik daripada kita kaku dan juga mungkin grogi dan juga mungkin aduh ini mau ngomong apa, begitu akan terasa berat sekali dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi marilah kita rileks,
untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema hidup dalam pengharapan. Tema ini bagi saya tema yang sangat indah tatkala kita masuk dalam masa pasca Tuhan. Dan saya mulai dengan sesuatu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa ada 3 hal sebenarnya dalam hidup manusia yang tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu bisa tebak-tebak apa ya yang nggak bisa dihindari ini ya. Oke, hal yang pertama adalah masalah. Masalah itu nggak bisa dihindari. Akan datang dalam kehidupan kita. Kapan waktunya kita nggak tahu, tiba-tiba aja ada masalah dalam hidup. Dan jangan kita lari dari masalah, lari dari kenyataan. Karena setiap persoalan masalah dalam hidup harus kita hadapin. Masalah bisa saja penderitaan, bisa saja sakit penyakit, bisa saja persoalan-persoalan yang lain yang membuat kita sangat menderita dan kita merasakan bahwa itu sebuah persoalan. Bapak Ibu, kadang ada orang bilang masalah dia tuh lebih ringan, masalah aku lebih berat ya. Ada orang yang bilang itu kecil, kalau aku bisa. Masalah aku paling berat dalam hidup ini, di dunia ini. Padahal semua masalah bagi setiap orang itu cara menghadapin aja. Ada yang bisa, ada yang susah, dan masing-masing orang berbeda. Tetapi yang namanya masalah ya tetap masalah. Ada orang bilang kalau sakit itu masalah dan ia butuh kesembuhan, betul ya? Orang yang punya masalah keuangan akan bilang uang tuh masalah dalam hidup saya. Orang yang gak punya anak akan bilang anak itu jadi problem dalam hidup saya. Yang belum punya pasangan akan bilang pasangan itu bagi saya itu masalah sekarang. Jadi masalah itu beda-beda dan bagi kita itu masalah paling besar. Tetapi kalau Tuhan melihat kita, apakah Tuhan setuju bahwa itu masalah besar? Tidak. Ternyata masalah paling besar dalam hidup manusia itu dosa. Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Makanya masalahnya besar sekali. Atau Roma pasal 3, 23 berkata bahwa dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah ya. Mungkin di depan manusia kita terhormat, tapi di depan Tuhan belum tentu. Kalau kita tetap mempertahankan dosa dan hidup dalam dosa. Ada seorang penulis filsuf Rusia, Fyodor Dostoevsky, dia berkata bahwa dia pernah menulis bahwa di dalam penderitaan manusia, Allah itu seakan-akan menyembunyikan wajah. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa tinggalin aku? Masalah ini besar tapi kenapa Tuhan tidak jawab aku? Kenapa Tuhan biarin aku seorang diri di dalam penderitaan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja membuat kita kemudian meninggalkan Tuhan, kecewa. Dan kita bisa saja berkata, Tuhan tuh gak ada, bagusan gak kenal Tuhan atau gak punya Tuhan. Buktinya di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup Tuhan gak ada. Pernahkah kita bertanya Tuhan di mana saat kita menderita? Bertanya sih gak apa-apa, yang penting dapat jawaban. Kenapa penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita? Itu yang pertama, yang gak bisa dihindari nih. Kemudian hal yang tidak bisa dihindari, yang kedua itu lanjut usia. Kita akan bertambah tua. Atau ada yang mau tetap tinggal menjadi remaja? Saya nggak mau. Saya pengen jadi tua. Karena tua juga kehormatan kok. Yang tidak bisa kita hindari itu menjadi tua. Jadi udah deh, nikmatin usia. Kalau orang kata, wow ibu awet muda, enggak seperti usianya, ya udah, puji Tuhan. Tetapi kalau orang bilang, wah ibu udah tua, ya sudah, dinikmatin aja sebagai karunia dan berkat dari Tuhan. Ternyata Tuhan berikanku kehidupan yang panjang dengan usia yang seperti ini. Dan saya katakan lanjut usia itu nggak bisa kita hindari, itu akan datang. Orang yang lanjut usia dalam sebuah panti werda, saya tanya, Oma pengen doain apa? Nggak ada. Saya bilang, Opa, pengen doain apa? Nggak ada. Masa sih nggak ada? Coba mikir-mikir lagi, pengen doain apa? Udah, katanya begini, pengen mati. Wah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena banyak yang bilang, aku pengen mati, udah bosan, udah capek gitu. Apalagi tidak ada kunjungan keluarga, wah semakin sepi.
ia semakin merasa menderita di dalam kondisi kehidupannya. Sehingga para lansia seringkali saya nanya, pengen doa apa? Nggak pengen apa-apa. Hanya pengen Tuhan cepat ambil diri aku aja. Aku udah nggak ingin umur panjang, katanya gitu. Oke, kita bisa renungkan juga ini. Dan hal yang ketiga yang nggak bisa kita hindari adalah kematian. Kita ndak minta datang juga, gitu ya. Kita nggak mau datang juga. Baru tadi malam saya diskusi dengan teman-teman, kira-kira apa yang membuat kita pikirkan tentang kematian ini. Kalau bicara kematian mau nggak? Mereka katakan nggak usah deh. Kenapa? Soalnya kematian itu menakutkan. Kenapa kematian menakutkan? Saya bertanya demikian. Ada yang bilang masalah pertama dosa. Dosa belum diselesaikan membuat ada orang yang gak pengen mati. Kalau tahu itu masalahnya dosa ya diberesin dong gitu. Karena kematian tidak diminta akan datang, tidak dikhawatirkan akan datang. Ada yang katakan ya saya takut mati karena khawatir. Karena masih mikir anak-anak. Nanti anak-anak gimana kalau aku mati muda? Saya katakan Tuhan itu bukan Allah yang sembrono. Tuhan itu bukan Allah yang asal-asalan. Tatkala Tuhan mengambil seorang ibu di tengah-tengah keluarga dan meninggalkan anak-anak, saya yakin Tuhan sudah menyediakan para ibu untuk anak-anak ini. Jangan mikir suamiku nikah lagi ya, nggak usah pikirin itu. Tetapi Tuhan tuh punya cara yang besar dan cara yang hebat. Nggak usah dikhawatirkan. Banyak para ibu katakan, soalnya nanti gimana kalau aku meninggal, anak aku gimana? Ya aku nggak siap dah, aku takut, khawatir dan sebagainya. Oke Bapak Ibu Saudara, 3 hal itu nggak bisa kita hindarin, itu datang di dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini saya ajak kita melihat pembacaan firman Tuhan aja nih. Soalnya pembacaan firman Tuhan jelas, clear gitu ya. Nah, bagaimana orang Kristen dapat hidup dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kira-kira seperti itu ya. Karena tema kita hidup dalam pengharapan. Kira-kira bagaimana orang Kristen tetap berpengharapan di tengah-tengah penderitaan? Alkitab tidak bilang bagaimana orang Kristen lari dari penderitaan hidupnya. Bagaimana pasangan Kristen menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan bercerai? Enggak ada. Tetapi Alkitab berkata bagaimana? Di tengah pengharapan, di tengah penderitaan ada pengharapan dalam hidup kita. Kita baca Petrus. Kalau tadi kita belum baca, nanti pulang kita baca lagi, gitu ya, nggak apa-apa. Baca ulang-ulang semakin mantap. Jadi Petrus ini menulis surat Petrus ini kepada jemaat di Asia Kecil. Kalau kita bisa lihat itu dalam surat Petrus pasal 1 ayat 1, kan di situ disebut dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Surat ini ditujukan kepada teman-teman kita ini. Wilayah yang saya sebutkan tadi itu disebut juga Asia Kecil keseluruhan, karena ada Asia Utara, Tengah gitu ya, jadi digabungkan semuanya disebut Asia Kecil. Dan sekarang kita sebut Turki. Teman saya sedang jalan-jalan ke Turki. Saya katakan, wow, itu tempat surat 1 Petrus loh gitu. Bapak Ibu sudah pernah ke Turki? Atau sedang rencana? Belum? Oke, nggak apa-apa. Rencana juga. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, suratnya dialamatkan ke sana oleh Rasul Petrus. Pada saat itu Bapak Ibu memang ada penderitaan luar biasa di sana. Di Asia Kecil itu. Penderitaan hebat itu karena Kaisar Nero. Jadi pada saat itu pemerintahan di bawah Kaisar Nero, dan Kaisar Nero itu begitu amat sangat kejam sekali, dan dia menjajah. Karena kehidupan Kristen pada saat itu sangat berbeda, gaya hidup mereka tuh beda ya
Beda sekali. Gaya hidup orang-orang pertama tuh luar biasa sehingga banyak juga mau jadi martir. Makanya marturia tuh kesaksian. Kenapa? Dari martir. Orang-orang yang memberi hidup kepada Kristus dan tidak takut mati disebut para martir. Marturia, hidupnya penuh dengan kesaksian. Di dalam penderitaan seperti itu saya mikir-mikir, mereka lari enggak ya? Bubar enggak ya? Tinggalin Tuhan enggak ya? Karena sekarang tantangannya kalau sudah hidup susah tuh orang mulai mikir nih. Syukur kalau dia pikir mau pindah gereja. Gereja mana ya yang aku bisa bertumbuh, oke, it's okay kalau menurut saya. Tapi kalau mikir Tuhan tuh nggak ada, waduh, ini pergumulan. Karena ateis, agnostik, luar biasa. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan ada juga dalam gereja. Dan mereka katakan Tuhan ada atau nggak ada, nggak peduli. Yang penting aku datang gereja deh ketemu teman. Aku datang gereja kumpul-kumpul. Aku datang gereja karena udah biasa. Tuhan ada nggak ada bagi aku nggak masalah. Agnostik. Atau yang sama sekali katakan aku tidak percaya Tuhan. Apalagi dia mati dan bangkit. Tapi kehidupan saat itu di tengah penderitaan luar biasa. Mereka tetap percaya kepada Kristus dan Petrus menulis surat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali karena Petrus memulai surat ini dengan doxologi. Wah, ya. Kalau kita lihat Petrus mulai surat ini dengan pujian kepada Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ada doxologi. Sebentar, doxologi nyanyikan terakhir nih. Ini Petrus mulai dengan doxologi. Saya bayangkan, waduh, Petrus mengajarkan sesuatu. Hidup di tengah pengharapan kita mulai dengan memuji-muji Tuhan. Apapun persoalan dan masalah kehidupan. Bukan apapun makanannya, minumannya, teh botol. Itu iklan. Padahal saya makan minum, sudah deh minum teh hangat di rumah juga oke. Tapi Bapak Ibu, Petrus mau katakan kepada kita bahwa di tengah pengharapan apapun masalah kita. Bawa puji-pujian kepada Tuhan. Doxologi. Perlu praise and worship dalam kehidupan orang yang percaya. Karena Petrus katakan bahwa jemaat harus mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau tanya-tanya apakah kita tidak diselamatkan? Saya yakin kita katakan, wah enggak lah. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sampai ia mati di kayu salib untuk kita. Bahkan dia bangkit untuk dosa, untuk keselamatan kita meskipun kita orang berdosa. Jadi doxologi ini membuka pengharapan yang akan disampaikan Petrus dalam surat ini. Kemudian kita melihat hal lain hidup dalam pengharapan yang disampaikan Petrus dalam pembacaan kita ini selain mulai dengan doxologi, Petrus juga menyampaikan sebuah warisan. Orang yang hidup dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan ada warisan. Kalau ngomong tentang warisan, apakah kita nggak siap terima? Kalau warisan dunia, warisan sekarang ini, warisan orang tua kepada anak-anak dalam keluarga banyak sekali menimbulkan konflik. Banyak pertengkaran, banyak perebutan, pembagian yang katanya kurang adil. Ini kalau bicara warisan keluarga tuh rumit sekali. Apalagi kalau dalam keluarga anak-anaknya tidak mencintai dan mengenal Tuhan. Kalau hidupnya hanya terfokus kepada materi, wah repot. Petrus katakan ada sebuah warisan bagi orang-orang yang percaya. Kita perlu tahu warisan itu apa yang diberikan bagi orang-orang yang percaya. Maka saya baca ayat yang keempat berkata, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di sini dikatakan bahwa ada warisan yang tersimpan di sorga untuk kita. Warisan yang tidak layu, warisan yang tidak hancur, warisan yang tidak dimakan ngengat karat. Ini berarti tidak bicara tentang harta. Karena Matius berkata, Matius pasal 6, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Kumpulkanlah harta di sorga yang hangat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak usah kerja, enggak ya. Karena Paulus katakan orang yang tidak kerja tidak boleh makan. Tapi saya mau katakan fokus kehidupan kita harus terarah kepada Kristus. Sehingga di tengah kegagalan, tatkala mimpi kita tidak jadi kenyataan, tatkala kita mengalami persoalan dalam usaha kita, pengharapan kita tetap kepada Tuhan, tetap kepada Kristus Tuhan. Nah, kita belajar melihat di sini bahwa ada sebuah warisan. Warisan yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal setelah kematian kita. Kehidupan yang kekal diberikan. Ada lagu hidup ini hanyalah sementara. Kadang kita nyanyikan tapi kita lupa bahwa kita hidup hanya sekejap, sementara. Bisa 60, 70, 80, 90 dan 100 tahun. Tergantung Allah pemberi kehidupan kepada kita. Tetapi hidup ini ada batasnya. Segala hal dalam dunia ini ada batasnya. Makan ada batas. 3 kali sehari itu pun kita nggak mungkin makan 1 baskom. Nggak mungkin. Tidur ada juga batasnya. Bekerja ada juga batasnya. Dan hidup ini sendiri ada batasnya. Alkitab katakan 70-80 tahun Tuhan berikan kita kehidupan. Selanjutnya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang sudah 80 tahun pasti merasakan aduh ada encok lah, sakit pinggang lah, nggak bisa lihat lah, mata mulai kabur lah, kemudian mulai lupa-lupa lah, dan banyak hal lain mengikuti itu. Nah, tetapi warisan dalam Kristus lewat kematiannya melahirkan kita kembali. Kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali menjadi manusia baru yang hidup menyenangkan Allah dalam kehidupan ini. Pengharapan di tengah penderitaan harus membuat kita sukacita. Sukacita Kristen itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita beda dengan senang. Mau senang atau enggak, suka atau tidak, tetap sukacita. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah ada sukacita? Ada enggak ya? Ya orang Kristen harus penuh dengan sukacita. Maka di ayat 6 pembacaan kita ini, saya mau baca Bapak Ibu. Ayat 6, saya ajak Bapak Ibu melihat ayat 6. Di situ, ayat 16. Oke. 1 Petrus pasal 1 pada ayatnya yang ke-16. Di situ berbunyi begini. Sebentar Bapak Ibu. Pada ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mereka berduka cita, banyak pencobaan, tapi firman Tuhan katakan bersuka cita. Kalau dalam bahasa Yunani menyebut enhoagaliaste. Enhoagaliaste, bukan hoax, bukan. Enhoagaliaste itu artinya kapan terakhir Bapak Ibu bersuka cita? Tadi pagi kah? Sebelum kebaktian ini kah? Atau 1 tahun yang lalu? Terakhir? Kalau terakhir 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu, kita perlu tanya, Tuhan ada di mana di hati kita? Sebab orang Kristen yang hidup dalam pengharapan dan bersukacita itu karena dia tahu dalam masalah Tuhan tuh ada. Tuhan tuh temanin. Tuhan tuh nggak tinggalin. Tuhan ada. Penderitaan ada. Duka ada. Tuhan di mana? Tuhan ada dengan kita, menemani kita. Itu yang membuat kita tetap bersuka cita, karena orang Kristen yang percaya kepada Kristus tidak melihat masalah, tetapi melihat Kristus di tengah masalahnya. Kalau kita lihat masalah, kita tumbang. Hari ini kita putus asa, hari ini kita kecewa, hari ini kita sedih.
Tapi kalau masalah sebesar apapun ada dalam hidup kita, kemudian mata kita lihat Kristus yang menemani kita, saya yakin bahwa kita akan tetap bersuka cita. Maka Petrus berkata dalam ayat 16 tadi, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu. Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita itu merupakan satu kekuatan positif. Membuat kita mampu menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah di dalam hidup kita. Mau masalah rumah tangga, mau persoalan anak remaja, mau persoalan bisnis, persoalan usaha, persoalan dunia, persoalan sakit penyakit, segala macam masalah, kita bisa mampu menghadapinya. Kenapa? Karena ada satu kekuatan positif dalam diri kita waktu kita melihat Tuhan di tengah masalah. Ada pengharapan besar waktu kita melihat Tuhan yang selalu menolong dan membimbing kita. Hidup dalam pengharapan. Saya ajak kita melihat ayatnya yang ke-7. 7 ya. Ayatnya yang ke-7 berkata, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Ini maksudnya apa? Maksudnya masalah penderitaan dalam hidup kita tuh ada alasannya. Tuhan gak ngawur, sekali lagi, membiarkan kita. Tuhan gak biarin kita jalan sendiri di tengah belantara hutan persoalan. Tetapi Alkitab mau katakan itu alasan untuk apa? Untuk memurnikan keaslian kita. Atau untuk melihat keotentikan kita di hadapan Tuhan sebagai jemaat yang beriman. Penderitaan kita tentu saja berbeda. Penderitaan yang kita rasakan berbeda dengan penderitaan yang orang tidak percaya rasakan. Kalau kita lihat ini, wah lebih mahal daripada emas loh ini. Saya yakin kita akan sabar dalam prosesnya bersama dengan Kristus. Saya yakin kalau kita lihat alasan untuk memurnikan iman kita, pasti kita akan terus tekun berdoa sampai masalah ini selesai. Terus bebas? Enggak, muncul masalah baru karena kita sedang hidup dalam dunia. Enggak punya masalah itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, masalah terus ada. Makanya Yesus harus jadi teman setiawan di dalam kehidupan kita supaya hidup ini penuh dengan pengharapan di tengah penderitaan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, hidup dalam pengharapan di tengah penderitaan. Saja kita melihat ayat 12 dan saya mau bacakan untuk kita juga. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa kalau ayat 12 itu ada satu penggunaan kata bahasa Yunani apokalipte atau apokalipta. Di sini mau mengatakan bahwa para nabi hadir pada saat itu, mereka menjelaskan sesuatu penyingkapan yang para nabi terima. Jadi disingkapkan, kemudian mereka menjelaskan atau mereka menceritakan, dan itu terjadi dalam perjanjian lama tetapi tidak berhenti pada zaman para nabi. Itu berlanjut dari generasi ke generasi sampai datang Kristus. Kristus hadir menggenapi semuanya di dalam keselamatan dan pengharapan. Jadi Kristus adalah Tuhan yang datang sendiri untuk menolong kita, menyelamatkan kita supaya kita punya pengharapan. Saya belajar melihat Allah aja mau datang sendiri, nggak pakai perantara. Supaya kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau berdoa, ya kita juga belajar untuk berdoa sendiri ya. Biasanya teman saya suka bilang, Bu, titip doa dong. Terus kamu kemana? Aku ke pasar dulu. Saya enggak, aku nggak mau doa. Bu, titip doa ya. Kamu di mana? Aku lagi repot, pakaiannya banyak, aku mau cuci dulu. Enggak. Kamu harus datang. Kita harus berjumpa dengan Tuhan.
Karena Tuhan punya sesuatu yang istimewa, yang spesial untuk kita. Tuhan tuh sangat menghargai kehadiran pribadi loh. Maka Tuhan berjumpa dengan Nikodemus, ya, perempuan Samaria. Kalau kita baca di Yohanes tuh perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan sebagai jemaat, saya yakin beda dengan Tuhan bicara secara pribadi untuk kita. Yesus datang karena dia peduli dengan kita. Secara pribadi, ia mau kita menyambut keselamatan ini dan hidup dalam pengharapan. Maka akhirnya saya harus bilang Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara seimanku di sini, bahwa hidup dalam pengharapan itu bukan pilihan. Mau nggak ya hidup dalam pengharapan? Bukan juga harus. Kadang harus tuh paling nggak enak nih. Kalau dibilang harus berdoa ya, pasti Bapak Ibu katakan, emang aku anak kecil, aku juga tahu kok harus berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Hidup dalam pengharapan bukan pilihan, bukan keharusan, tapi panggilan. Tuhan panggil kita nih, ayo Bapak Ibu Saudara, di gereja Kristus Kartini, aku panggil kamu untuk mau hidup dalam pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Apa jawab kita? Jawablah dalam doa, supaya pengharapan itu benar-benar ada dalam diri kita. Tuhan memberkati kita.